Jangan sekalian, kedua kalinya salat dan salam tak lupa kita aturkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini kita akan membawakan materi yang ringan, materi ringan kaitan dengan rumah tangga. Bukan berarti yang belum nikah nggak penting untuk mengkaji materi ini. Penting juga karena toh kita akhirnya akan menuju ke sana sebagai bekal kita. Selama ini hadirin sekalian, banyak orang memahami bahwa pemicu atau faktor perceraian dalam rumah tangga itu berkaitan dengan hubungan antara suami dan istri semata. Ada yang karena cemburu, ada yang karena ekonomi, mungkin penghasilan istri lebih besar, ada yang karena ketidakharmonisan. Bahkan menurut data yang ada juga perceraian itu akibat politik, karena beda partai, beda calon pendukung, atau beda pendukung dengan calon pilkada, itu bisa cerai antara suami dan istri. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini hadirin sekalian, kita akan melihat dari sisi lain, dan ini jarang dibahas, jarang difahami, padahal ini kajiannya sangat kuat, dalilnya sangat kuat, dan kalau kita nggak mewaspadai ini, bisa jadi kita akan jadi korban. Hadirin sekalian, beberapa bulan yang lalu, ini fakta ada salah seorang karyawan Indosat, saya nggak nyebutkan namanya yang jelas dia kerja di Indosat. Dia tiba-tiba bukan di sini, bukan. Sudah main pandang aja. Dia tiba-tiba nelpon saya karena memang saya ngajar di Indosat juga. Itu mau konsultasi, dia datang dengan istrinya. Begitu ketemu, istrinya langsung nyerocos, curhat tentang perilaku suaminya yang berubah drastis, jadi pemarah, jadi suka main tangan, dan kalau tidur itu suka gereng-gereng kayak hewan gitu, kayak harimau gitu. Itu cerita versi istrinya. Yang jelas setelah keduanya curhat, kemudian saya sarankan untuk ruqyah kedua-duanya, dan memang ada masalah di suaminya, ngamuk dia saat kita bacakan ayat-ayat ruqyah itu. Setelah terapi, kalau nggak salah 2 kali setelah itu dia merasa lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih sabar. Dan alhamdulillah, yang tadinya mau ngajukan gugatan cerai, istrinya nggak jadi, dan sampai sekarang masih utuh. Kita doakan semoga tetap harmonis, amin. Artinya hadirin sekalian, ini hanya salah satu kasus. Banyak kasus-kasus lain yang seperti itu yang sudah kita tangani, dan pada kesempatan kali ini saya akan sharing bahwa ada hal-hal yang perlu kita waspadai dalam rumah tangga kita, yang selama ini mungkin luput dari perhatian kita. Mari kita simak apa yang disabdakan Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, bahwa inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai', bahwa syaitan itu akan hadir dalam setiap sisi kehidupan kalian, berusaha yang namanya musuh, mencari celah, mencari kesempatan bagaimana bisa menghancurkan kita. Ini sabda Rasulullah SAW. Kemudian hadirin sekalian, mari kita lihat fakta. Fakta yang ada, ternyata angka perceraian di negeri kita ini sudah sangat mengkhawatirkan. Dalam 5 tahun terakhir, kata Direktur Jenderal Badilak Mahkamah Agung, itu angka perceraian sudah mencapai kenaikannya 81%. Bukan hanya 20-30 kayak kenaikan BBM, 81%. Ini fakta ini, ini yang tercatat, belum yang tidak tercatat. Karena kadang-kadang orang
untuk masalah perceraian menganggap itu aib rumah tangga sehingga tidak mau melapor, tidak mau menggugat dan sebagainya, kecuali kalau memang dia ingin menikah lagi sehingga membutuhkan surat kejelasan status. Nah, hadirin sekalian, kalau dilihat dari sekup wilayah, menurut data yang ada, Jawa Barat ranking pertama, perceraian paling tinggi. Kedua Jawa Timur, ketiga Jawa Tengah. Dan tingkat kabupaten Indramayu paling tinggi. Ada yang dari Indramayu ya? Ini tingkat kabupaten. Kalau provinsi Jawa Barat. Hadirin sekalian, banyak faktornya ya. Memang yang selama ini memicu adanya perceraian antara suami dan istri. Nah, di antara faktor yang perlu kita waspadai juga, dan ini hanya sekilas info aja, ini bukan berarti kita ngegosip enggak ya, tapi ini data yang ada, fakta karena mau nggak mau yang namanya public figure itu pasti akan mempengaruhi pola pikir fan-nya atau orang yang mengfigurkannya. Kalau memang kita selama ini nggak mengambil public figure dari mereka, bagus. Tapi banyak di luaran sana orang-orang yang berkiblat dengan para artis, sehingga tidak jarang akhirnya perilaku mereka pun mempengaruhi perilaku mereka dalam kesehariannya. Masih ada yang menambah lagi? Untuk mencari data seperti ini harus kita tonton infotainment tiap hari ya. Kita searching di Google juga banyak ya. Ini hanya fakta yang ada, dan ini nggak bisa kita pungkiri ya, karena ini berdasarkan data ya. Artinya hadirin sekalian, inilah kondisi masyarakat kita ya, yang selama ini banyak diungkap di media ya, dan yang tidak terungkap saya yakin lebih banyak lagi ya. Kemudian selanjutnya hadirin sekalian, mari kita lihat apakah tema kita ini mengada-ada atau memang itu benar adanya. Kita simak apa yang difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 102 ya. Hadirin sekalian, di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Jadi termasuk fungsi atau kegunaan ilmu sihir itu tidak hanya membuat orang perutnya jadi ndung atau jadi besar atau membuat dia lumpuh atau mati. Ternyata di antara kegunaannya juga yufarriqu bainal mar'i wa zawji, untuk memisahkan antara suami dan istri. Jadi jamaah sekalian, Allah sudah memberikan warning ke kita nih. Hati-hati. Sihir itu berarti ada keterlibatan orang ketiga ya, antara suami dan istri, kemudian ada orang ketiga. Kalau saya lihat data di lapangan atau kasus di lapangan, entah itu karena dulu istrinya itu sudah ditaksir orang, tapi karena orang tuanya nggak setuju, akhirnya dijodohkan dengan Anda. Ternyata dia sakit hati. Bisa jadi seperti itu. Sakit hati. Atau memang iri, melihat keluarga kita harmonis, melihat keluarga kita kok adem ayem, kemudian dia nggak terima, dia iri, dengki. Bisa jadi hal itu terjadi. Dan ada juga hadirin sekalian yang memang orang-orang yang berusaha untuk merusak kehidupan rumah tangga kita, entah itu karena kita public figure atau karena kita orang yang dipandang. Ada yang seperti itu. Dan untuk masalah ini hadirin sekalian, di zaman kita ini suatu yang gampang. Lihat banyak iklan-iklan di media. Mereka menawarkan bagaimana yang disebut dengan pelet, untuk menggabungkan antara dua orang yang tadinya tidak suka jadi suka. Bahkan ada juga yang menawarkan memisahkan. Kalau dalam kajian akidah kita, dalam sihir itu disebut sihir tafrik, sihir pemisah. Nah ini hati-hati hadirin sekalian.
Dan Allah nggak mungkin menyampaikan ini kalau hal itu nggak ada. Itu ada, sampai kapanpun ada, nggak hanya di zaman dahulu. Nah ini harus kita waspadai. Berarti ini ada keterlibatan orang ketiga. Nah selanjutnya hari sekalian, ayat ini semakin kuat ketika kita menyimak apa yang disabdakan Rasulullah berikutnya. Kayaknya jamaah Darut Taqwa nggak perlu penerjemah ya. Ya kan? Sudah paham ya? Jadi dari sahabat Jabir, an Jabirin radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna iblis yad'u arsyahu 'alal ma, thumma yab'atsu sarayahu, fa adnahu minhu manzilatan a'dhamuhum fitnatan, yaji'u ahaduhum fayaqul fa'altu kadza wa kadza, fayaqul ma sana'ta syai'an. Qala thumma yaji'u ahadun fayaqul ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'ati. Qala fayudni minhu wa yaltazim wa yaqul ni'ma anta. Jadi kurang lebih artinya ini dari sahabat Jabir radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, inna iblis, sesungguhnya iblis yad'u arsyahu 'alal ma. Dia membangun istananya, singgasananya di air. Dalam riwayat lain fil bahar, di lautan. Riwayat Imam Ahmad, kalau riwayat Imam Muslim ini 'alal ma. Kalau riwayat Imam Ahmad fil bahar, di lautan. Sehingga dari hadis ini, hadis kalian, banyak ulama yang yakin bahwa segitiga Bermuda termasuk porosnya atau singgasana iblis di situ. Kalau versi kita mungkin laut selatan ya. Jadi jamaah sekalian, ini yang diinformasikan oleh Rasulullah SAW kepada kita, bahwa iblis ingin menandingi singgasana Allah, karena memang singgasana Allah di air juga, cuma nggak di bumi tapi di atas langit sana. Nah iblis ingin menandinginya, menyainginya dengan membangun istananya di atas air juga. Kemudian dari situlah dia memanage pasukannya, dia mengatur barisannya. Fa'adnahum minhu manzilatan a'dhamu fitnatan. Nah, iblis punya promosi jabatan kepada anak buahnya itu. Siapa di antara kalian paling dahsyat fitnahnya, paling dahsyat gangguannya, maka dia paling dekat jabatannya, paling tinggi. Jadi nggak hanya di perusahaan kita ada promosi jabatan ya, di perusahaannya iblis juga ada ya, promosi jabatan. Sama ya, kalau kita kan siapa yang kinerjanya bagus ya akan dipromosikan untuk naik jabatan. Iblis juga begitu. Kalau ada anak buahnya yang dinilai bagus kinerjanya, juga akan dinaikkan jabatannya. Nah, apa jabatan yang prestisius bagi iblis untuk anak buahnya itu? Di sini Rasulullah SAW menyampaikan, ketika pasukan sudah disebar termasuk ke rumah kita atau ke kantor kita, ke wilayah kita, ada di antara mereka yang melapor pada iblis, fa'altu kada wa kada, saya telah berhasil membuat orang ini bermaksiat, telah berhasil membuat orang ini berzina, berhasil membuat orang ini mencuri, berhasil membuat orang ini melakukan ini dan itu. Tapi dari sekian banyak kemaksiatan yang dipaparkan oleh anak buahnya tadi, iblis nggak tertarik itu banyak yang bisa berhasil gitu banyak. Tapi ketika ada anak buah yang mengatakan ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina imraati, saya tidak meninggalkan si fulan kecuali dia telah menceraikan istrinya, telah berpisah keluarganya atau rumah tangganya. Apa kata Rasulullah? Dengan prestasi ini iblis langsung menghampiri setan tadi, anak buahnya tadi, kemudian mengacungkan jempol, nikma anta, hebat kamu, nikma anta. Jadi jangan saya lihat, ketika ada anak buah iblis, ada setan yang melaporkan bahwa dia telah berhasil memisahkan antara suami dan istri, itu langsung diacungi jempol. Itulah yang paling dahsyat. Hebat kamu, kata iblis. Artinya hadis saya lihat, ini jadi sasaran utama rumah tangga kita itu. Jadi sasaran utama. Jadi kalau kita lihat data sebelumnya tadi, baik
yang keseluruhan se-Indonesia maupun artis, kayaknya banyak setan naik jabatan gitu ya. Iya kan? Kan banyak angka-angka tadi, kenaikannya sampai 81% gitu ya. Menurut data yang ada gitu ya. Banyak yang naik jabatan mereka gitu. Nah, hadis sekalian, dari hadis ini yang ingin kita garis bawahi adalah peran setan dalam merusak rumah tangga itu sangat kuat gitu ya. Ada dua macam di sini ya. Ada yang memang ulah setan itu karena dia ingin cari muka, ingin naik jabatan di sisi iblis, akhirnya berusaha untuk memisahkan antara suami dan istri. Dan ada juga yang tadi ya, setan manusia yang disampaikan oleh Allah di ayat tadi ya, sihir ya. Setan manusia yang berusaha merusak sesamanya ya. Ini ada dua hal di sini ya. Ada yang karena memang ulah setan jin, ada yang karena ulah setan manusia yang bekerja sama dengan setan iblis tadi atau setan jin tadi. Sehingga jamaah sekalian, kita perlu waspada dengan kondisi ini karena inilah yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW sebagai peringatan bagi kita Kemudian ada riwayat lain hadirin sekalian. Ini informasi bagaimana Allah menginformasikan dalam surat Hud ayat 7 bahwa memang singgasana Allah itu di atas air ya. Dan inilah akhirnya iblis pun membuat hal yang sama ya. Nggak mau kalah dia. Kemudian jamaah rahmatullah, simak apa yang disabdakan oleh Rasulullah berikut ya. Di sini disebutkan inna syaitana ya'ti ila firashi ahadikum ba'da ma yafrushu ahlu wa yuhayyunahu. Sesungguhnya syaitan akan hadir ke ranjang, ke kasur kalian setelah kasur itu disiapkan oleh keluarganya atau istrinya. Fayuqi 'alail ud wal hajar aw syai' liyughdibau 'ala ahli. Disitulah kemudian syaitan menebarkan ranjau. Kalau di sini disebutkan ranting, batu atau segala sesuatu yang akhirnya membuat suami istri tadi saling marah. Sehingga pesan riwayat ini faida wajada dzalika, jika kalian menjumpai kondisi seperti itu, fala yaghdab ala ahli, jangan serta-merta atau langsung melampiaskan amarahnya kepada pasangannya. Kenapa? Kata Rasulullah, li'annahu min amali syaitan, karena itu adalah ulah setan. Mungkin hadirin sekalian, saya nggak tahu ya, rumah tangga Anda, mungkin Anda pernah mengalami di saat lama nggak ketemu istri atau nggak ketemu pasangan kita, kemudian kita pulang dengan perasaan berbunga-bunga, dalam bayangan kita akan disambut oleh istri kita nanti. Dan memang benar istri kita nyambut, kemudian kita sudah di atas ranjang berdua, lalu nggak tahu apakah kita cerita sesuatu atau istri yang cerita sesuatu, akhirnya membuat orang itu tersinggung, pasangan itu tersinggung. Kemesraan yang sudah kita bayangkan buyar dengan kata-kata atau dengan perilaku si istri atau si suami tadi, akhirnya terjadi percekcokan malam itu. Kalau kita pernah mengalami itu, Rasulullah sudah mengingatkan, itu ulah setan. Itu ulah setan. Jadi jamaah sekalian, kenapa ranjang yang disasar oleh setan ini? Karena pada intinya kehidupan rumah tangga itu bermula dari situ. Banyak masalah-masalah ranjang yang akhirnya menimbulkan perceraian. Itu banyak. Oleh karena itu di sini Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita, mengingatkan bahwa ada ulah musuh kita dalam kehidupan kita, termasuk dalam rumah tangga kita. Kemudian hadirin sekalian, ada pesan dari sahabat Nabi SAW, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Suatu saat dia didatangi oleh seseorang, orang itu curhat. Inni qad tazawwajtu jariyatan bikron, katanya, saya telah menikahi seorang ABG, wanita yang masih perawan, masih gadis. Wa inni khasyitu an tafrukani, tapi kenapa muncul kekhawatiran dalam diri saya
kalau nanti dia akan meninggalkan saya. Faqala Abdullah, kemudian Abdullah ibn Mas'ud berkata, innal ilfa minallah wa innal firqa minasyaiton. Ketahuilah bahwa sesungguhnya keharmonisan dalam rumah tangga itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan percekcokan itu adalah ulah syaitan. Liyaqra ilaihi ma ahallallahu lahu, agar suami istri itu akhirnya melakukan sesuatu yang sebetulnya sudah dihalalkan oleh Allah, tapi karena terjadi percekcokan akhirnya terjadi perselisihan. Fa idza adkhalat 'alaika famurha faltusalli khalfaka rak'atain. Nah, di sini hadirin sekalian, banyak masyarakat kita, termasuk kita mungkin tidak tahu bahwa setelah akad nikah itu kita dianjurkan untuk sholat 2 rakaat. Nanti di pertemuan lain saya akan sampaikan hadis yang lain yang menguatkan hal itu. Kalau Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim belum menyampaikan itu termasuk yang dianjurkan. Jadi ketika suami dan istri sudah akad, sudah sah sebagai suami dan istri, kemudian istri disuruh untuk menjadi makmum, suami untuk menjadi imam. Sholat 2 rakaat di situ, lalu setelah itu berdoa. Di antara doa yang direkomendasikan oleh Rasulullah ini, Allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fiyya. Ya Allah, berkailah aku dalam keluargaku dan berkailah mereka dalam diriku. Allahumma rzuqni minhum warzuqhum minni. Ya Allah, berilah aku rizki karena keberadaan mereka, keluarga kita tadi, dan berilah keluarga kami rizki karena keberadaan saya. Allahumma jma' bainana ma jama'ta ila khair. Ya Allah, kumpulkanlah kami selama engkau kumpulkan kami dalam kebaikan. Wa farriq bainana idza farraqta ila khair. Tapi kalau memang engkau kumpulkan pada kebaikan yang lebih baik, artinya kalau memang berpisah, ya kita harap perpisahan itu perpisahan yang baik. Di sini hadirin sekalian, kita serahkan bagaimana nahkoda rumah tangga kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melindungi kita dari musuh-musuhnya tadi. Nah, hadirin sekalian, dari riwayat-riwayat yang kita bahas tadi, sepertinya tidak ada celah bagi kita untuk mengingkari atau menafikan bahwa ternyata peran syaitan itu sangat hebat untuk merusak rumah tangga kita. Dan lihat hadirin sekalian, kalau Anda membaca biografi para pelaku kriminal, termasuk para gangster-gangster itu banyak di antara mereka itu bermula dari rumah tangga. Orang tuanya cerai, rumah tangganya berantakan. Banyak pemakai narkoba, pecandu narkoba itu bermula dari situ. Lihat bagaimana iblis melakukan strategi, merusak sesuatu dari muaranya, dari sumbernya. Dari situ akan muncul kemaksiatan-kemaksiatan yang sangat dahsyat. Strategi mereka. Sehingga jamaah sekalian, dalam masalah ini perlu kita fahami, agar kita tidak terjebak di dalam pusaran ini. Dan insya Allah di lain waktu nanti akan saya sampaikan bentengnya seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, bagaimana kita memprotek rumah tangga kita supaya tidak menjadi sasaran iblis dan anak buahnya, sehingga menuju pada jurang perpisahan tadi. Ini sekedar mengingatkan aja sekalian, indikasi, barangkali ada yang kita rasakan. Ini bukan suatu yang bersumber dari dalil, tapi dari pengalaman-pengalaman pasien-pasien yang sudah saya tangani, itu keluarnya seperti ini. Ada hadirin sekalian, orang yang kalau kita lihat secara materi itu udah nggak ada masalah lah, tapi ternyata rumah tangganya itu penuh masalah. Banyak kondisi seperti itu. Kalau memang perceraian itu hanya semata-mata faktor ekonomi, saya kira banyak artis yang ekonominya lebih mapan dari kita, tapi ternyata datanya seperti tadi,
Hadirin sekalian, ini sebagai penutup yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, bahwa sihir bisa menyebabkan pisahnya antara suami dan istri karena suami atau istri dibuat buruk pesona dan perilakunya akhirnya keduanya pun bercerai. Ada orang-orang seperti itu ya, tiba-tiba nggak suka dengan istrinya, benci sekali. Saya pernah punya pasien, seorang dokter itu, dia kerja di suatu departemen. Dia tiba-tiba ngelihat teman sekantornya itu nafsu banget gitu ya. Kata dia, Ustaz, saya kalau ngelihat punggungnya pengen meluk gitu ya. Padahal kalau dilihat dari fisik jauh ya, dokter itu masih umur 30-an ya. Ternyata yang didemenin itu sudah umur 50 ke atas ya. Akhirnya apa? Akibatnya hubungan dia dengan suaminya hambar. Dokter ini sudah punya istri ya. Sudah punya suami ya. Setelah kita lakukan terapi, alhamdulillah itu hilang ya. Jadi hadirin sekalian, hal seperti ini yang selama ini kurang kita waspadai ya. Padahal hal itu ada ya, dalam agama kita, dan kita sudah diwanti-wanti oleh Allah dan Rasulnya supaya waspada dengan faktor ini ya. Terima kasih hadirin sekalian atas waktunya. Semoga kita bisa ketemu lagi nanti untuk membahas tentang bentengnya, karena itu sangat penting ya. Kalau memang hal indikasi tadi belum ada di dalam rumah tangga kita, alhamdulillah supaya kita aman maka kita bentengi rumah tangga kita. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan khilafan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.